Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dipancarluaskan langsung dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 1 Kompleks Masjid Darussalam Sangatta Kutai Timur, Suada 91,1 FM, Radio Informasi dan Inspirasi Keluarga. Alhamdulillah sahabat soda, malam hari ini 5 Sya'ban 1444 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 24 Februari 2023. Sahabat siar Anda Bang Darda kembali dapat menyapa sahabat di Inspirasi Malam. Baik sahabat, kita awali jumpa kita dengan mengucapkan basmalah bismillahirrahmanirrahim. Ya sahabat soda, malam hari ini insya Allah kita akan mendengarkan kajian bersama Buya Yahya dengan judul Syarat Sahnya Sholat. Baik sahabat soda, langsung saja kita dengarkan Buya Yahya. Tetap stay tune di 91,1 FM Radio Informasi dan Inspirasi Keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibina sayyidina Muhammad wa ala alihi ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya rabbana faqihna fid din wa 'allimna ta'wila. Nas'aluka ya rabbana ilman nafi'a wa na'udzu bika ya rabbana min 'ilmin la yanfa' wa 'amalin la yarfa' wa qalbin la yakhsha wa 'ainin la tadma' wa nafsin la tashba' innaka Anta ala kulli syai'in qadir. Warzuqna ya rabbana tawbata qabla al-maut wasyahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'd. Yang kami cintai, kami muliakan para perindu ridha Allah, para pecinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali untuk bersama-sama belajar membenahi ibadah kita, wudu kita, salat kita. Kita sudah sampai kepada bab syarat sahnya sholat. Syarat sahnya sholat. Syarat di sini adalah hal-hal yang wajib dihadirkan di dalam melaksanakan sholat dan bukan bagian dari sholat. Jika ditinggalkan tanpa uzur, maka sholatnya dianggap tidak sah. Harus kita lakukan. Kalau ditinggalkan tanpa uzur, sholatnya tidak sah. Syarat sah sholat adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang agar sholat yang ia kerjakan dihukum sah. Artinya jika salah satu syarat-syarat tersebut tidak dipenuhi tanpa uzur, maka sholatnya dianggap tidak sah dan dia wajib mengulangnya. Kaidah sederhana, tapi ini untuk memudahkan, namanya kaidah, memudahkan kita menghafal furu', menghafal hukum-hukum, menghafal permasalahan. Semua sholat yang dilaksanakan tanpa memenuhi syaratnya karena uzur, maka hukum sholatnya sah dan wajib diulang kecuali syarat menutup aurat. Nanti syarat yang akan kita sebutkan itu, jika tidak dilakukan syarat tersebut tapi karena uzur, sholatnya adalah tetap sah. Contoh, syarat sahnya sholat adalah bersuci. Sementara dia tidak bisa bersuci, misalnya nggak ada air, tayamum, nggak ada debu. Kemudian dia sholat tanpa taharah, tanpa bersuci. Sholatnya tidak memenuhi syarat, syarat bersucinya tidak ada, tapi sholatnya dianggap sah karena uzur. Ya. Waktu dia melakukan sholat tanpa wudhu, tanpa tayamum karena ada uzur, nggak ada air. Hanya perbedaannya adalah, hanya yang harus kita pahami bahasanya, sholat sah tapi kita wajib mengulangnya. Sholat sah, kita wajib mengulangnya. Sah tapi wajib mengulangnya, apa fungsinya? Fungsinya kita yang penting nggak dosa. Kalau itu kita langsung meninggalkan sholat, dosa kita. Misalnya nggak ada air untuk berwudu, nggak ada debu untuk bertayamum, kemudian dia nggak sholat, dosa. Tapi kalau dia sholat dengan apa adanya tadi, dengan syarat-syaratnya tak terlengkapi, maka sholatnya sah, cuma wajib diulang. Kecuali syarat menutup aurat.
Kalau orang tidak menutup aurat, sholatnya tetap sah dan tidak wajib ngulang. Dalam keadaan uzur dia, misalnya di sebuah tempat dia nggak tahu di mana tempatnya, tiba-tiba dia nggak bisa sholat kecuali membuka auratnya. Ada orang dihukum di atas batu di tengah laut tinggi begitu, nggak pakai baju. Misalnya, contoh aja, dia mau baju bagaimana? Di sebuah tempat itu, atau di penjara tapi nggak boleh pakai baju. Wudu ada, air ada, tapi nggak ada baju. Sholat tanpa menutup aurat. Sholat tanpa menutup aurat ini sah karena udah uzur, nggak ada baju, dan dia tidak wajib ngulang. Jadi pengecualiannya adalah urusan menutup aurat. Syarat sah sholat ada 8, yaitu Islam. Makanya syarat di sini Islam ini adalah syarat ibadah semuanya. Jadi kaidah yang kita sebutkan tadi, Islam nggak masuk. Kalau orang bukan Islam, sholatnya langsung dianggap tidak sah. Pengecualian ini berarti orang yang belum masuk Islam semua ibadahnya tidak dianggap sah secara syar'i. Artinya semua ibadah yang dilakukan tidak sah dan sia-sia belaka, termasuk ibadah sholat. Seseorang dikatakan sebagai muslim dengan ketentuan sebagai berikut. Seorang dikatakan sebagai seorang muslim sebagai berikut. Keturunan Islam. Bapak atau ibunya muslim. Anak dari ayah atau ibu yang muslim. Secara otomatis akan dihukumi Islam. Dihukumi sebagai muslim walaupun tidak pernah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Karena sudah menjadi muslim. Contoh, seorang bapak muslim dengan ibu muslim, jelas anaknya muslim. Atau sebaliknya gini, seorang laki-laki muslim menikah dengan ahli kitab Nasrani dengan ketentuannya tentunya, maka anaknya langsung Islam, nggak bisa tidak. Seorang muslimah, na'udzubillah misalnya, ya, kalau nikah muslimah nikah dengan kafir nggak mungkin, nggak kebayang. Menikah dengan kafir nggak kebayang. Akan tapi mungkin pernikahannya adalah dalam keadaan pernikahan dengan cara kafir, kemudian misalnya istrinya masuk Islam, dalam keadaan istri hamil. Jadi istri hamil masuk Islam. Istri Nasrani sama Nasrani. Istri yang Nasraniyah tiba-tiba masuk Islam. Berarti ini memang secara nasab, karena pernikahan agama lain dianggap dalam Islam. Setelah masuk Islam, ibu ini akhirnya melahirkan. Maka lahirlah seorang anak. Maka karena ibunya Islam, maka sang anak langsung dihukumi Islam. Ini satu contohnya itu. Nah. Dan contoh yang lainnya hampir tidak ada. Bagaimana kejadiannya? Jadi kalau salah satunya muslim, langsung muslim. Baik. Dianggap muslim lahir dari perut wanita muslimah atau dari bapak yang muslim. Yang kedua, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Yang wajib diucapkan 2 kalimat syahadat. Yang wajib mengucapkan kalimat syahadat itu untuk dianggap sebagai orang muslim adalah nih. Jadi orang asli kafir yang pertama. Orang kafir asli, keturunan orang kafir yang ingin masuk agama Islam. Kalau orang kafir asli baru disebut muslim kalau dia sudah bersyahadat. Orang murtad yang ingin kembali kepada Islam. Jadi yang wajib mengucapkan syahadat adalah orang yang masuk Islam atau orang yang murtad ingin kembali kepada Islam. Kalau orang murtad sholatnya tidak sah karena dia bukan muslim. Orang kafir sholatnya tidak sah karena dia bukan muslim. Seperti itu. Pengen sholatnya sah, masuk Islam. Seperti itu. Caranya dengan mengucapkan kalimat syahadat. Seperti ini. Yang kedua, tamyiz. Syarat sahnya sholat adalah tamyiz. Tamyiz adalah masa seorang anak menjelang dewasa yang sudah tampak bisa memahami larangan dan perintah. Akan tapi belum masuki usia balik. Mendekati balik. Nalarnya sudah jalan, bisa memahami larangan dan perintah. Tamyiz.
Syarat seorang anak dianggap sudah sampai tamyiz adalah sebagai berikut. Pertama, mandiri. Sudah mampu membedakan kanan dan kiri, bisa membedakan antara makanan dan bukan makanan, dan dapat bersuci sendiri setelah buang air kecil atau besar. Jadi itu sudah mulai tamyiz, bisa membersihkan, bisa itu. Yang kedua adalah mandiri. Yang kedua adalah berumur 7 tahun Hijriah. Jadi saya tamyiz ada 2, mandiri 7 tahun. Belum 7 tahun tidak mandiri. Sudah 7 tahun tidak mandiri. Tidak dianggap. Harus mandiri. Mandiri tadi bisa istinja sendiri, bisa ngerti kanan dan kiri dan seterusnya. Itu syarat tamyiz. Selama ini kan disebut tamyiz. Sebagian menganggap cukup tamyiz adalah dengan akal. Kita permudah saja untuk memahami tamyiz dengan cara ini, yaitu kita sebutkan bahwasanya syarat tamyiz adalah seorang anak disebut tamyiz kalau dia sudah mandiri dan dia sudah umur 7 tahun. Baik. Kemudian masuk waktu sholat. Kalau ada orang sholat sebelum masuk waktunya sholat, nggak sah. Duhur jam 12, setengah 12 sholat, nggak sah. Artinya seseorang akan dianggap sah sholatnya jika saat melakukan sholat, saat waktu sholat telah masuk. Jika dia melakukan sholat, saat waktu sholat telah masuk. Kalau melakukan sholat, waktu sholat belum masuk, nggak sah. Maka tidak sah sholat seseorang sebelum waktu sholat tiba. Nah, sholat kapan tibanya sholat itu? Kapan waktu sholat tiba? Dilihat sholat apa itu. Masing-masing sholat ada tanda-tandanya, ada ciri-cirinya. Subuh terbitnya fajar, zuhur tergelincir, asar setelah bayangan melebihi. Ada diterangkan satu. Kemudian maghrib terbenam, isya hilangnya mega merah. Jadi mudah, nggak pakai jam pun bisa sebetulnya. Alami. Salat wajib ada 5. Harus tahu sih ini. Semuanya sudah tahu. Alhamdulillah. Duhur, asar, maghrib, isya dan subuh. Mengetahui waktu salat sudah masuk. Ini syarat sahnya salat, mengetahui salat sudah masuk. Kalau kita tidak mengetahui salat sudah masuk, nggak sah. Jadi dalam urusan ibadah ini dituntut 2 hal, yaitu yang pertama adalah kita menduga waktu sholat masuk, yang kedua waktu sholat memang benar-benar masuk. Kalau kita menduga waktu sholat masuk ternyata belum masuk, nggak dianggap sah sholatnya. Atau kita mengira, atau sudah di dalam waktu sholat tapi nggak ngira kalau sholat sudah masuk. Contoh yang pertama, mengira waktu sholat sudah masuk ternyata belum, kirain duhur. Karena jam menunjukkan 12:30, sementara duhurnya adalah jam 12. Jam 12:30 langsung dia sholat. Allahu Akbar. Dia menduga waktu sholat sudah masuk. Tapi setelah assalamualaikum, temannya tanya, Ahmad, ente sholat? Iya. Sholat apa? Duhur. Jam berapa? Itu 12:30. Ya, akhi, itu jamnya salah. Masih jam 11. Berarti dia menduga waktu sholat masuk, tapi hakikatnya belum, tidak sah. Atau yang satunya lagi, sudah jam 1 beneran, waktu duhur sudah masuk. Dia tidur mulai jam 9, bangun langsung sholat, wudhu langsung sholat. Ditanya, kamu sholat apa? Sholat duhur. Memang waktu sholat sudah masuk? Nggak tahu. Nggak boleh. Di saat dia mengatakan tidak tahu, itu tidak menduga kalau waktu sholat sudah masuk, maka sholatnya juga tidak sah. Baik. Yang 5, suci dari hadas besar dan hadas kecil. Kalau ada hadas besar dan kecil nggak sah sholatnya. Wudhu dan mandi besar. Dan sebab-sebab wudhu dan mandi besar sudah dibahas di dalam bab toharoh. Suci dari najis di 3 hal, yaitu badan nggak boleh ada najisnya, pakaian tidak ada najisnya, tempat yang bersentuhan dengan badan kita tidak boleh ada najisnya. Yang ke-7, menutup aurat. Tidak sah sholatnya orang yang tidak menutup auratnya kecuali uzur. Menghadap ke kiblat. Nggak boleh kita belakangi kiblat dalam sholat. Harus menghadap ke kiblat.
Nanti kalau tidak salah menghadap kita rinci satu-satu. Menghadap kiblat juga kita bahas, insya Allah. Waktu-waktu sholat fardu. Waktu sholat fardu yang 5 adalah sebagai berikut. Sholat duhur lah, ini mudah, alami. Sholat duhur dimulai dari saat tergelincirnya matahari. Setelah matahari di atas kepala kita, kemudian sudah miring ke timur, ke barat. Jadi mataharinya ke arah barat, bayangannya ke timur. Setelah waktu istiwa, istiwa di tengah-tengah. Matahari di atas kepala kita. Waktu istiwa adalah waktu di saat matahari tepat berada di atas kepala kita. Berakhirnya, waktu duhur adalah di saat bayangan sesuatu benda sama dengan benda tersebut. Contoh, jika sebuah pulpen ditegakkan di bawah sinar matahari lalu terlihat panjang bayangannya sama dengan panjang pulpen, maka hal itu menunjukkan telah berakhir waktu duhur. Dan jika panjang bayangannya lebih dari panjang pulpen, maka telah masuk waktu asar. Jika ada, nah ini berarti sambung. Jadi antara waktu duhur dengan waktu asar sambung. Duhur mulai tergelincir matahari sampai panjangnya bayangan sama dengan panjangnya benda tersebut. Baru setelah itu masuk waktu asar. Nah, waktu asar gimana? Dimulai jika bayangan suatu benda melebihi benda tersebut. Jadi kalau bendanya itu misalnya 10 cm, kemudian ada bayangan matahari, dari matahari miring ke condong ke barat. Kalau dilihat bayangan ini telah dihitung bukan 5 cm, 10 cm lebih, maka lebihnya itu sudah masuk waktu asar. Sebab nanti semakin panjang itu, karena semakin sore matahari semakin turun, semakin panjang. Mas. Waktu asar. Sholat asar dimulai jika bayangan suatu benda melebihi benda tersebut. Berakhirnya waktu asar adalah saat terbenamnya matahari secara sempurna jika tidak berada di hamparan yang rata. Jadi terbenamnya matahari itu akan kelihatan kalau kita misalnya di pantai, itu kan rata pantai, oh tenggelam matahari. Seperti kayak masuk ke laut, ke air. Atau kalau di daratan seperti masuk ke bumi, kayak ditelan bumi. Kalau sholat maghrib dimulai dari terbenamnya matahari dengan sempurna. Kalau sudah matahari tidak kelihatan, maka sudah masuk waktu maghrib. Sampai hilangnya mega merah di ufuk barat. Jika ada mega merah itu masih waktu maghrib. Jika pergi, maka waktu itu sudah masuk waktu isya. Baik, kemudian sholat isya dimulai dari saat hilangnya mega merah hingga terbitnya fajar shadiq. Jadi kalau waktu isya panjang, mulai dari setelah maghrib terbitnya adanya mega merah, kemudian mega merah hilang, maka di saat itu bersambung dengan waktu subuh, waktu isya. Setelah mega merah hilang, maka masuk waktu subuh, fajar shadiq, waktu kita sahur. Sholat subuh dimulai dari saat terbitnya fajar shadiq sampai terbenamnya matahari, sampai terbitnya matahari. Dari fajar shadiq itu masuk waktu subuh, sampai terbitnya matahari baru hilang subuh, berakhir subuh. Terbitnya matahari ini sih tidak harus sempurna, berbeda dengan terbenam. Kalau terbenam dianggap maghrib tiba, kalau tenggelamnya semuanya daripada bulatan matahari. Tapi kalau dianggap keluar dari waktu subuh, tidak harus keluar semuanya dari matahari. Tidak terlihat, harus terlihat semuanya. Cukup ada matahari yang mengintip, waktu itu sudah masuk waktu subuh. Catatan. Sebaik-baik sholat adalah di awal waktu yang disebutkan dengan waktu fadilah. Kalau pengen baik ya awal waktu. Biar lega, biar enak. Bebas daripada beban itu. Waktu fadilah. Ini sebaik-baik waktu sholat. Tentunya dalam hal ini juga lihat kondisinya dong. Kalau ternyata jamaah nanti agak mundur, diikuti jamaah. Secara umum yang jadi waktu sholat awal itu. Waktu awal sholat itu dianjurkan karena biar cepat kita terbebas dari beban kewajiban. Dua sholat tidak di awal waktu tetap mendapatkan keutamaan jika untuk kepentingan seperti menuntut ilmu, menolong, atau menunggu orang yang sakit dan saat di perjalanan. Menunda waktunya. Misalnya teman-teman mau datang, tunggu sebentar, oke, nggak apa-apa. Martabat mengetahui waktu dalam sholat. Ada cara-cara mengetahui waktu sholat. Gimana sih agar saya tahu waktu sholat?
Yang pertama adalah dengan ilmu yakin, yaitu berdasarkan dengan indera mata. Jadi dia melihat, kalau sudah melihat matahari terbenam, maka untuk sholat maghrib telah tiba, sudah nggak bisa dipungkiri. Masya Allah, ngantuk. Ada santri ngantukan. Nular ke bawah ngantuk. Atau Buya dulu yang ngantuk, baru yang lain. Sebab orang lihat orang nguap itu langsung ikut nguap. Nggak tahu kenapa itu. Nyambung. Baik. Martabat mengetahui waktu yang pertama, kita melihat, misalnya kita melihat matahari tergelincir untuk mengetahui masuknya waktu sholat duhur, itu jelas. Jadi kalau sudah kelihatan ya langsung duhur. Kita perlu juga sih santri kembali kepada tradisi orang dulu itu. Jadi kami masih ingat kok di daerah, di masjid waktu itu, di masjid guru kita itu ada, di depan masjid ada bangunan begitu, bangunan dibuat separuh lingkaran begitu. Kemudian ada kayak besi lancip ke atas begitu. Di itu ada garis-garisnya begitu. Sudah tandanya kalau ini di garis ini sudah waktu duhur masuk. Kalau di garis ini waktu asar masuk. Ya. Itu adalah alami, tidak bisa. Kalau selagi masih alami, kalau bisa kita pakai alami seperti itu, mengembalikan tradisi-tradisi. Jam bisa saja boleh, tapi harus jam-jam yang dijaga. La ilaha illallah, inallah. Taib. Tergelincir matahari kelihatan di mata. Subhanallah. Jadi kalau tidak punya jam bisa kita mengetahui waktu sholat tiba. Nggak pakai jam. Kalau jam itu martabatnya adalah menduga-duga. Kalau ini yakin. Matahari tergelincir, sudah. Kita berpikir sesuatu, tapi matahari pindah ke barat, bayangannya ke timur. Masuk waktu maghrib. Yang kedua, kita melihat terbitnya fajar shodiq untuk mengetahui masuknya waktu sholat subuh. Fajar shodiq kelihatan di ufuk timur sana. Di tempat yang tidak ada keramaian kota, karena kalau sudah ada keramaian kota itu akan keluar sinar-sinar, akan tapi bukan sinar fajar. Sinar kota. Hal itu nggak bisa. Kita melihat terbenamnya matahari untuk mengetahui masuk waktu maghrib. Terbenam, tenggelam, selesai. Kita melihat hilangnya mega merah untuk mengetahui masuknya waktu sholat. Jelas. Kita melihat bayangan atau benda melebihi dari benda tersebut untuk mengetahui masuknya waktu asar. Yang kedua dengan ijtihad, itu yakin. Yang kedua dengan ijtihad. Karena tidak bisa melihat matahari karena gerimis, hujan dan sebagainya, mendung, atau di tempat yang baru dia nggak sempat lihat matahari. Tidak semua orang bisa dan punya kemampuan melihat dengan matanya. Mungkin karena terangnya kota sehingga tidak bisa melihat fajar shodiq, atau karena wilayah tersebut terbukti sehingga atau karena wilayah berbukit, sehingga nggak bisa melihat matahari terbenam. Sehingga tidak bisa melihat terbenamnya matahari, atau karena cuaca sedang mendung, nggak bisa melihat matahari. Kalau begitu bagaimana? Dikira-kira. Contohnya habis sholat maghrib dengan asar, biasanya saya cukup berbicara setengah jam. Baca Quran setengah jam langsung beres masuk waktu maghrib, biarpun tidak dengar tanda-tanda. Oh, Masya Allah. Jika demikian, maka caranya berijtihad adalah dengan memperkirakan berdasarkan pengalaman, atau seperti jumlah bilangan saat berzikir, jumlah ayat saat membaca Al-Quran, atau menganyam, atau pekerjaan yang rutin lainnya yang biasa dikerjakan. Kalau ibu-ibu di kampung, tidak tahu di kampung mana ini, mereka misalnya melihat ajais, ibu-ibu sambil memintal ini tahu, habis maghrib ngerjain apa-apa, masuk waktu
Isya. Atau habis duhur dia ngerti waktu duhur, habis itu dia ngerjain sesuatu sampai anyaman berapa ini selesai itu pasti masuk waktu asar. Jadi dengan ngira-ngira kalau memang tidak ada matahari yang bisa dilihat untuk bisa waktu itu tiba-tiba biasanya biasa, tapi tiba-tiba suatu ketika matahari tidak ada mendung. Lalu gimana kita melihat duhur tiba? Dikira-kira. Asar tiba kapan dikira-kira? Antara asar dengan maghrib biasanya setengah jam. Maka setelah asar, duhur, asar dengan duhur misalnya, antara asar dengan duhur. Ini ngantuk betul kayak ngomong apa ini? Ijtihad. Jadi antara duhur dengan asar itu misalnya 2 jam. 2 jam. Jadi dikira-kira kalau sudah masuk waktu duhur nggak ada mendung, nggak bisa ngelihat bayangan 2 kali, bayangan melebihi dari apa? Dari bendanya, mau nggak ada matahari gimana ngelihat bayangan? Lalu bagaimana? Dikira-kira. Habis sholat duhur duduk diperkirakan 1 jam, ya sudah masuk waktu asar, seperti itu. Harus ada ijtihad. Kalau tidak ijtihad nggak sah. Karena apa? Kita sebutkan ijtihad di sini apa? Dengan ijtihad ini menjadi seseorang itu mempunyai dzan, dugaan kalau waktu sholat sudah tiba. Kan tadi disebutkan, sholat nggak menduga waktu sholat tiba nggak sah sholatnya. Maka ada ijtihad. Kita mengikuti jam boleh saja itu. Kelas kita kelas ngikut. Ini kelas taklid nanti disebutkan. Contoh daripada ijtihad. Kebiasaan seorang tinggal di suatu tempat setelah melakukan sholat asar, kemudian dia membaca Al-Quran 1 juz atau sholat 2000 atau sholawat 2000 kali. Kemudian setelah melakukan itu masuklah waktu sholat. Biasanya seorang ibu misalnya habis sholat dia baca Quran 50 ayat langsung masuk ayat berikut sholat berikutnya. Maghrib misalnya masuk asar. Habis maghrib dia baca Quran, habis maghrib zikir, baca Quran, baca sholat 2000 kali, masuk waktu isya, biasanya begitu. Maka di saat tidak ada yang bisa dilihat, mendung tidak ada, mega merah juga nggak kelihatan dan sebagainya, maka caranya adalah dengan cara yang ijtihad. Habis maghrib, sholat, dia melakukan membaca Al-Quran 50 ayat plus 2000 sholawat, maka masuk waktu maghrib. Ya seperti itu caranya. Dengan taklid, nah ini rata-rata dari kita. Taklid adalah mengikuti orang yang tahu, baik dengan cara yakin atau memperkirakan ijtihad. Jadi dengan ijtihad kita mengetahui waktu. Itu yang dilakukan oleh di almanak, di penanggalan itu semuanya, takwim itu semua adalah dugaan nanti jam begini datang maghrib, datang duhur, datang isya, seperti itu. Kita ikuti karena kita tidak mujtahid, kita muqallid. Allahu Akbar. Taklid adalah mengikuti orang yang tahu, baik dengan cara yakin atau memperkirakan. Misalnya mendengar azan. Azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maghrib atau enggak? Maghrib sudah, karena biasanya maghrib. Makanya kita juga buka. Nggak usah ngelihat matahari terbenam belum, nggak usah. Tapi yang wajib memperhatikan waktu ya tukang azan itu. Baik, waktu-waktu yang diharamkan melakukan sholat. Ada 5 waktu yang diharamkan melakukan sholat. Jangan melakukan sholat di waktu itu, karena haram hukumnya. Setelah melakukan sholat subuh, setelah sholat subuh, jangan melakukan sholat sunnah. Setelah melakukan sholat asar, jangan melakukan sholat sunnah. Saat terbit matahari, sebelum meninggi, matahari hingga meninggi, sebelum meninggi, maka haram sholat. Saat mulai terbenamnya matahari hingga sempurna terbenam. Matahari saat mau tenggelam, mau terbenam nggak boleh sholat. Waktu matahari di atas kepala kita istiwa nggak boleh sholat. Ada 5. Waktu matahari di atas kepala kita, waktu matahari terbenam, waktu matahari terbit, dan habis sholat subuh. Sampai apa tadi? Yang kedua, saat terbit matahari hingga meninggi, itu adalah apa? Waktu diharamkan. Saat matahari terbit nggak boleh sampai meninggi qadra ramahin, diperkirakan untuk di bawahnya itu
antara bumi dengan matahari kan berjarak. Jaraknya itu bisa dikasih matahari, maka itu sudah masuk waktu duha. Saat mulai terbenamnya matahari, matahari terbenam, hati-hati jangan sholat sampai tenggelam. Atau waktu matahari di atas kepala kita istiwa. Baik, ada 5. Sholat yang diharapkan di 5 waktu tersebut di atas adalah sebagai berikut. Jadi sholat sunnah yang diharamkan di 5 waktu tersebut, ini sholat sunnah apa sih? Supaya nggak salah, menganggap haram tapi nggak tahu apa yang diharamkan. Apa yang diharamkan? Yang pertama adalah sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah yang nggak pakai nama. Sholat sunnah sholli raka'ataini Allahu Akbar, haram dilakukan 5 waktu tersebut. Sholat sunnah mutlak adalah sholat sunnah yang tidak terikat dengan waktu dan tempat, bebas. Maka biarpun apa, bebas waktunya. Karena bebas waktunya, kenapa dipasin di waktu yang haram? Gitu. Karena bebas waktunya, maka jangan melakukan sholat sholat mutlak tadi di waktu yang diharamkan, waktu 5 ini. Yang kedua, sholat yang mempunyai sebab akan tapi sebabnya mutaakhir. Jadi termasuk sholat yang karena sebab, sholat sunnah karena sebab, tapi sebabnya belum terjadi, maka diharamkan melakukan sholat di 5 waktu tersebut. Contoh, sebab mutaqaddim, sebab ada yang mendahului, sebab yang ngiri. Sebab yang mendahului sholat sunnah boleh dilakukan di waktu yang diharamkan. Contoh, kita habis wudhu, disunahkan sholat sunnah wudhu, biarpun waktunya adalah setelah sholat subuh, biarpun waktunya setelah sholat asar, biar waktunya di saat matahari mulai terbenam, enggak? Tadi contohnya apa? Hah? Apa itu? Contohnya apa? Sholat sunnah wudhu. Nah, sholat sunnah wudhu. Nah, apa sih yang sebabnya itu boleh? Sebabnya yang bersamaan. Tahiyatul masjid. Mulai dari masuk masjid, kita boleh sholat sunat tahiyat masjid. Biarpun di waktu yang diharapkan jadi tidak haram. Tidak semua diharamkan. Termasuk sebabnya mendahului adalah qadha. Kita meninggalkan sholat karena ketiduran. Boleh diqadha di waktu yang diharamkan 5 ini. Asal tidak dengan sengaja, nggak mau dengan yang lainnya. Hari namanya. Jadi boleh dilakukan di waktu yang diharamkan. Nah, sholat sunnah yang diharamkan satu mutlak, yang kedua adalah sholat sunnah yang sebabnya adalah nyusul setelah sholat. Contoh apa? Sholat sunnah umrah. Semoga umrah semuanya nanti. Kalau ingin umrah, kalau umrah itu sholat sunnahnya adalah sholat sunnah. Sholat sunnah dulu baru umrah. Kalau sholat sunnah wudhu dulu baru sholat. Sholat sunnah umrah tidak. Kita sholat sunnah dulu baru keluar ke miqat, namanya sholat sunnah umrah. Maka sholat sunnah umrah ini tidak boleh dilakukan di waktu yang diharamkan. Subhanallah, tidak pandang itu bisa lupa. Kita pernah melakukan yang salah. Karena selama ini kalau umrah kan dari Jeddah sana enggak. Suatu hari umrah kita dari Madinah. Dari Madinah habis sholat asar mau berangkat umrah. Habis sholat asar mampir ke Bir Ali, tempat untuk ngambil mikot di situ. Habis wudhu, kemudian sholat. Habis sholat naik bisnya, bisa saja lupa. Makanya apalagi umrohnya juga tidak setiap minggu, tidak setiap hari. Jadi hal itu mungkin terjadi. Kalau tidak disengaja ya nggak dosa, namanya nggak sengaja. Setelah itu baru sadar. Loh, ini kan umroh. Apalagi orang lagi umroh ini, apalagi umroh pertama, itu sudah harapannya adalah mengamalkan sunnah selengkap-lengkapnya, sudah gitu. Artinya ini bagi umroh bisa saja lupa semacam ini. Ini hanya untuk memahamkan saja. Ini salah satu contoh sebabnya itu nanti. Nah, itu sholat umroh nggak boleh dilakukan di 5 waktu yang diharamkan. Setelah melakukan sholat asar nggak boleh. Baik. Contoh, sholat hajat, sholat istikharah dan sholat sunnah umroh. Hajatnya belum, istikharahnya belum, milihnya istri belum, milihnya suami belum,
hajatnya belum nanti. Nah, itu kemudian salat sunnah umrah itu nanti. Selain daripada itu, selain dari salat tersebut, maka hukumnya tidak haram dilakukan di 5 waktu tersebut. Selain daripada salat sunat mutlak, selain daripada salat sunat yang sebabnya nyusul, maka itu boleh, tidak haram dilakukan di 5 waktu tersebut. Salat yang sudah terjadi sebabnya, seperti salat qadha, boleh dilakukan di waktu yang diharamkan tadi. Salat sunnah wudu boleh, dan lain-lainnya. Salat yang sebabnya bersamaan dengan salat tersebut, seperti salat tahiyatul masjid, boleh, biarpun di waktu yang diharamkan. Kita masuk masjid setelah salat asar, salat sunnah tetap. Masuk masjid setelah waktu salat asar, kita setelah salat asar pindah ke masjid lain, kita pengen i'tikaf, pengen masuk masjid, niat tahiyatul masjid. Melakukan sholat yang sebabnya mendahului atau menyertai tidak haram dilakukan di waktu tersebut, kecuali jika dikerencanakan dan sengaja. Suruh sholat di waktu yang lain nggak mau, pokoknya aku pengen sholat setelah asar, oh haram. Kalau menyengaja, bahkan dengan sengaja menolak di tempat lain, haram. Kalau terjadi biasa saja, saya ingat, ya Allah ini setelah asar ya, iya, aduh aku punya utang sholat, qadha, nggak apa-apa. Contoh, seorang ingin mengqadha sholat duhur yang ditinggalkan karena ketiduran. Dia punya banyak waktu untuk mengqadhanya, akan tapi dia berkeras hati dan tidak mau mengqadha kecuali di 5 waktu tersebut. Maka di saat seperti itu hukumnya menjadi haram. Karena apa? Sengaja dia, ada pembangkangan, sudah dilarang masih saja. Pengecualian, 2 sholat yang diharamkan pada 5 waktu tersebut akan menjadi tidak haram jika dilakukan di Masjidil Haram. Maka Masjidil Haram nggak ada sholat itu semuanya, nggak ada larangan itu. Semua Masjidil Haram istimewa, karena itu adalah tempat ibadah berlipat gandakan. Kadang orang tidak punya waktu di sana yang banyak, maka diperkenankan melakukan sholat apa saja di Masjidil Haram. 2, sholat yang dilakukan, sholat tersebut, sholat yang katanya diharamkan dilakukan di waktu di hari Jumat. Kalau hari Jumat nggak ada, karena hari Jumat orang pengen sholat sunnah benar-benar tergelincir matahari. Saat istiwa, dia masih sholat sunat tetap sah. Yaitu pada saat istiwa, biarpun berada di selain Masjidil Haram. Ya pun di luar Masjidil Haram, asalkan masih di haram. Masya Allah. Baik. Selesai masalah apa ini? Sholat sunnah atau waktu yang diharamkan kita untuk melakukan sholat. Tapi ya jangan ada sebagian orang yang mungkin belajarnya setengah-setengah masuk. Setiap orang sholat setelah asar dimarahi, sholat haram. Padahal dia melakukan sholat sunnah qabliyal asar, dia masuk ke masjid kok sholat sudah qomat, dia belum sholat qabliyah asar. Setelah imam assalamualaikum, dia melakukan sholat 2 rakaat, jangan dimarahi, dia melakukan sholat qabliyah asar kok. Sholat qabliyah asar memang biasanya waktunya sebelum asar, cuman karena sebelum asar dia melakukannya, dilakukan setelah asar. Yang nggak boleh dengan sengaja, ada waktu qabliyah asar tapi nggak mau. Kenapa? Nanti saya action gaya ini biar dianggap alim nih, saya ingin sholat ba'diyah qabliyah asar di waktu setelah asar. Nah ini aneh-aneh, nggak boleh orang seperti itu. Selesai penjelasan tentang aurat. Aurat adalah bagian tubuh seseorang yang harus ditutup dari pandangan. Jika tersingkap akan menjadikan haram di luar sholat dan menjadi batalnya sholat jika di dalam sholat. Ada aurat, semua orang punya aurat. Dan aurat ini kesepakatan manusia berakal sebelum bicara tentang Islam. Aurat ini artinya dalam tubuh manusia memang ada hal yang harus ditutup. Di negeri kafir sana tuh nggak ada tradisi telanjang bulat, tuh hanya tradisi kambing, nggak ada. Kalau misalnya ada kampung free untuk pakai baju, itu hanya setengah gila, sudah manusia gila. Manusia normal, coba di negeri kafir sekalipun kalau ada wanita 10 belajar berjalan tanpa baju ditangkap sama polisi. Karena apa? Dia yang harus ditutupi nggak ditutupi. Artinya bicara aurat ini sudah kesepakatan manusia berakal. Maka ada orang meributkan orang berbicara menutup badannya dengan versi yang berbeda-beda. Ya sesuai dengan ajaran agamanya dong, kan gitu. Kenapa harus orang pakai jilbab didiskriminasikan di sebagian tempat? Apa yang diganggu orang lain? Nggak ada yang diganggu kok. Suka-suka seharusnya begitu. Yang mengganggu itu yang pakai celana pendek gitu, mestinya. Jadi kadang-kadang keblinger ini. Ada suatu ketika ada wanita muslimah di mana pakai jilbab langsung diskriminasi dan sebagainya.
Apa sih salahnya di mana baju? Mau pakai cadar suka-suka. Nah ini kalau masalah menutup ada. Masalah menutup aurat ini kesepakatan manusia berakal. Semua berakal ingin menutup auratnya. Hanya gila saja seorang di negeri kafir kalau satu keluarga telanjang semuanya. Coba bayangin keluarga model apa itu? Ya keluarga kambing. Kambing. Nggak ada pakai baju. Malah aneh kalau kambingnya pakai baju. Nah ini, sehingga ada orang yang menganggap auratnya sampai perut saja deh. Ada sebagian wanita sampai betis. Bukan urusan Islam. Hal yang malu yang harus ditutup, etika lah menurut mereka. Tapi kalau kita ini agama, bukan sekedar etika, kita patuhi. Jadi seperti itu. Dan orang menutup badannya ada memang hajat, ada rasa malu, ada hajat untuk kenyamanan, ada. Kalau orang menutup kepalanya dan sebagai rapat semuanya, nggak harus dimarahi. Ada karena menghajat agama, ada hajat tabi'i, hajat alami misalnya, hidup di kutub, dia suka-suka. Tapi yang menjadi masalah sekarang ini ada sentimen agama atau diskriminasi karena sentimen nggak senang dengan agama langsung merendahkan Islam. Anehnya lagi di kalangan kaum muslim ini ada orang-orang yang Islam ngaco itu membahas masalah hal-hal begitu. Aurat adalah kesepakatan. Nah, kemudian ada aurat di dalam sholat. Ada aurat di luar sholat. Penjelasan aurat. Aurat adalah bagian tubuh seseorang yang harus ditutup dari pandangan. Jika tersingkap akan menjadikan haram di luar sholat dan menjadi batalnya sholat jika di dalam sholat. Aurat ada 3 yaitu aurat di dalam sholat. Yang kedua aurat nadhar, tidak boleh dipandang. Yang ketiga aurat sitir, aurat yang wajib ditutup di luar sholat. Aurat di dalam sholat. Ini kita sampai di sini aja nanti. Aurat dalam sholat nih, kalau dalam sholat auratnya sendiri. Apa yang harus ditutup dari anggota badan kita? Bagi orang merdeka, bukan budak. Laki-laki, Anda ini laki-laki merdeka semuanya. Maka wajib ditutup dalam sholat adalah, yang wajib ditutup di saat sholat adalah antara pusat dengan lutut. Wajib ditutup dalam sholat, antara pusat dengan lutut. Kalau wanita sekujur tubuh, kecuali wajah dan telapak tangan. Dalam sholat, bukan luar sholat. Dalam sholat sepakat semacam ini. Di luar sholat ada, nanti masalah wajib cadar itu di luar sholat. Kita bicara di dalam sholat. Seorang laki-laki minimal dia menutup antara pusat dengan lutut. Kesempurnaannya adalah menggunakan rida, menggunakan imamah, itu kesempurnaan bagi kaum pria. Bagi laki-laki itu. Kalau budak, nggak ada budak, ini hanya fikih-fikih kisah saja. Kita tidak pernah ketemu budak. Aurat di dalam sholat bagi budak laki-laki atau perempuan adalah di antara lutut dengan pusat. Lutut dengan lutut. Sehingga bagi siapapun yang melakukan sholat lalu auratnya terbuka maka sholatnya batal kecuali bagi yang tidak mempunyai pakaian atau pun yang tidak bisa menutupinya. Kalau tidak punya pakaian, nggak ada apapun yang bisa menutupinya. Nggak ada sudah, nggak ada pakai, nggak ada karung, nggak ada kain, nggak ada, ini sudah. Maka dia sholat dalam keadaan telanjang dan sholatnya sah. Nggak wajib diulang. Seorang melakukan sholat tanpa menutup aurat karena memang tidak ada pakaian ataupun yang menutupinya maka sholatnya sah dalam keadaan tidak berpakaian dan tidak wajib mengulang seperti disebutkan dalam kaidah. Yang dianggap aurat di dalam sholat yang membatalkan sholat adalah yang terlihat dari arah atas, kiri, kanan. Jadi kalau aurat terlihat dari bawah nggak batalkan sholat. Misalnya ada sholat di tempat papan yang ada celah-celahnya. Lalu dilihat dari bawah auratnya tidak batal karena lihatnya dari bawah. Tapi kalau seseorang lihat dari atas, dia sendiri lihat lagi begini kelihatan dari kaosnya kegedean, kelihatan pusatnya, batal sholatnya. Baik. Ini aurat di dalam sholat. Kemudian nanti ada, kalau tidak salah kita sebutkan di akhir ada tata krama. Jadi fikih ini paling dasar standarnya begitu, atau paling rendahnya seperti itu, menutup antara pusat dengan lutut. Tapi kesempurnaan dalam sholat ya Anda pakai baju yang sempurna ini.
Artinya jangan mengamalkan fikih tanpa memikirkan adabnya, jadi khutbah Jumat, khotib, tak taunya apa? Belajar fikihnya ya hanya begini, akhirnya apa? Kewajiban bagi khotib dalam sholat menjadi imam menutup aurat, dan auratnya antara pusat dengan lutut. Akhirnya sang khotib khutbah pakai celana kolor. Sah sholatnya. Tapi dia tidak punya adab. Nggak punya adab. Baik, ini adalah masalah aurat di dalam sholat, dan kita pembahasan sholat nanti kami tambahkan di situ memang ada aurat nadhar, mana yang tidak boleh kita lihat, aurat sitir mana yang harus kita tutup. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, pandang kami dengan kasih sayang dan cinta darimu. Berikan kepada kami segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Ampuni orang tua kami dan guru-guru kami. Berikan kasih sayangmu kepada mereka ya Allah, wahai Zat yang Maha Kasih. Engkau Maha tahu keadaan kami, berikan kepada kami segala kebaikan di dunia dan di akhirat ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Yang sempit rezeki lapangan dengan rezeki yang halal penuh berkah, yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan kami dalam bulan mulia ini. Jadikan kami hamba yang beruntung dengan pahala berlipat ganda dan kembali dengan pengampunan darimu ya Allah. Berikan kepada kami semua husnul khotimah, mati dalam keadaan iman, dan kami mohon ya Allah, jadikanlah ucapan kami di akhir hayat kami kelak saat Engkau hendak mencabut nyawa kami ingin saat itu ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Terima kasih, mohon maaf dan mohon doa selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.